Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang sama berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sekelompok sahabat pernah melewati satu jalan dan melihat seorang ibu yang memeluk erat putranya. Ia dekap, ia peluk begitu kuat dan tidak ingin melepas putranya itu. Nabi bertanya kepada sebagian sahabat yang tahu kenapa seperti itu. Maka sahabat yang ditanya pun bilang, ibu itu ya Rasulullah baru kehilangan putranya. Ia kehilangan dan ia temukan, ia bertemu putranya maka ia dekap. Ia peluk erat-erat dan tidak mau kehilangan untuk kedua kali. Masih kecil, putranya itu masih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan momen itu, lalu bertanya kepada para sahabat yang bersama dengan beliau. Kata Nabi, menurut kalian, kira-kira apakah ibu itu tega melempar putranya tadi ke dalam kobaran api? Maka serentak sahabat-sahabat menjawab, ya tentu tidak ya Rasulullah. Mana mungkin tega dia bawa putranya terus dia lempar masuk ke kobaran api. Ia kehilangan putranya saja sudah begitu sedih. Bertemu kembali ia peluk, ia dekap erat-erat seperti itu. Tidak mau lepas. Maka tidak mungkinlah dia mau melempar putranya masuk ke dalam kobaran api. Kenapa? Kenapa kata Nabi? Ya karena ibu itu sayang kepada putranya. Tidak mungkin dia mau perlakukan seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh rasa sayang Allah kepada kalian umat manusia itu lebih besar daripada ibu itu kepada putranya. Rasa sayang Allah kepada kita umat manusia ini, kalau tanda petik keluar sedikit dari jalan Allah, menjauh dari jalan Allah. Ya kalau istilah tadi, hilang, lepas dari jalan Allah. Allah maunya kita di sini, kita tidak ditemukan di situ. Allah maunya kita di masjid, maunya ternyata kita tidak di situ. Kita adanya di tempat lain yang Allah tidak suka. Allah tidak menemukan kita di tempat yang semestinya. Tanda petik, Allah kehilangan kita. Lalu tiba-tiba kita muncul kembali dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Maka tanda petik lagi, dekapan Allah kepada kita itu lebih erat daripada dekapan ibu itu kepada putranya. Karena kata Nabi, rasa sayang Allah, rahmat Allah, rasa sayang Allah itu lebih besar, lebih dalam, lebih kuat daripada rasa yang ibu itu kepada putranya. Kalau ibu itu saja tidak mungkin mau melempar putranya ke dalam kobaran api, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam neraka. Tidak mungkin. Kalau kita kembali kepada Allah. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk setiap hari, setiap saat perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi, tubu ilallahi wastaghfiru lahu. Setiap saat taubat kepada Allah, kembali. Taubat itu artinya kembali. Jadi kalau sudah lepas, ya kembali lagi.
itu namanya taubat. Jadi kalau ini menyimpang, inhiraf, lalu kembali, itu disebut taubat. Bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, dan perbanyaklah istighfar setiap hari, kata Nabi. Fa inni astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku saja, kata Nabi, istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. 100 kali setiap hari. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 kali istighfar setiap hari. Padahal kalau kita lihat, Nabi kan orang yang dosanya sudah diampuni. Sudah mendapat ridha Allah. Pasti masuk surga. Surganya juga yang paling tinggi. Kenapa harus istighfar lagi? Karena istighfar itu dapat mengendalikan sifat angkuh, sifat takabur dalam diri seorang. Selain istighfar itu adalah menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap saat kita beristighfar, maka semakin dekat pula Allah kepada kita. Dan Nabi jelaskan dalam salah satu hadis, setiap ada manusia atau setiap ada orang yang mendekat kepada Allah 1 langkah, maka Allah 2 langkah kepadanya. Dia berjalan, maka Allah berlari menjemputnya. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mau memasukkan orang-orang beriman ke dalam neraka. Kita juga tentu seperti itu. Siapa yang mau masuk ke dalam neraka? Nauzubillah. Bayangkannya saja sudah susah minta ampun. Apalagi mau coba-coba, apalagi sampai menantang, kan tidak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka. Kalau ya kita betul-betul lebih dekat kepadanya Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ketika kita beristighfar, apa yang kita minta kepada Allah? Pada saat kita ucapkan astaghfirullahaladzim, itu yang paling ringkas, ya, paling pendek, astagfirullah, atau paling pendek lah astagfirullah yang kita baca setiap selesai sholat, ya. Kalau kita setiap selesai sholat cuma 15 kali, kan cuma 3 kali setiap selesai sholat, kan. Jadi 3 kali subuh sampai isya 15 kali, belum cukup. Nabi sendiri sudah 100 kali. Apa yang kita minta dengan istighfar itu? Astaghfirullahaladzim. Tambah lagi astaghfirullahaladzim. Dan tambah lagi. Yang kita minta adalah sifat maghfirah Allah. Yang kita sebut ampunan itu. Allah Maha Pengampun, Ghafur. Allah Maha Pengampun, Ghafur. Memiliki sifat Maha Mengampuni, maghfirah. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita minta pada saat beristighfar itu satu dari yang 3. Kalau bukan 3-3-nya kita inginkan. Kita sih maunya 3-3-nya. Dan itu yang paling bagus. Yang pertama adalah Allah menutup dosa dan kesalahan kita sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Itu bentuk maghfirah Allah itu. Kita berbuat salah, kita berbuat dosa, dan tidak ada orang yang suci di antara kita. Ya, tidak ada. Tidak akan ada orang yang mau angkat tangan di sini ketika saya tanya siapa yang merasa tidak pernah berdosa. Kan tidak ada. Atau ada yang berani? Saya Pak Ustaz, tidak pernah berbuat salah. Ya kalau sekedar angkat tangan semua juga bisa. Tapi jujur kan tidak. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Maka yang kita minta dalam bentuk maghfirah itu adalah Allah menutup dosa dan kesalahan kita itu sehingga tidak dilihat, tidak diketahui oleh sesama umat manusia. Kenapa? Malu. Malu kita. Dan itulah sebabnya kenapa dosa itu ya namanya saja dosa. Yang kata Nabi, mengganggu di dalam hati dan kamu tidak suka dilihat oleh orang lain melakukan perbuatan tersebut. Itu dosa. Jadi kita minta apa? Ditutup. Allah menutup
pengetahuan dan pandangan orang lain dari perbuatan dosa dan salah kita itu. Makanya kita dilarang untuk menyebarkan kesalahan sesama orang. Kita dilarang. Allah sudah tutup, malah kita sebarkan kesalahan orang lain. Yang kedua adalah Allah gugurkan, putihkan dosa itu. Dosa itu ada, dan betul ada, tapi kita minta ya Allah ampuni, maka Allah putihkan semuanya. Tidak dihitung sebagai kesalahan. Jadi setiap kita ucap astaghfirullahaladzim, gugur satu dosa, diputihkan satu dosa. Apalagi dibarengi dengan penyesalan, ya, dan tekad untuk tidak mengulang. Yang ketiga, ini yang paling utama ini yang kita minta ini. Jadi Allah menutup pandangan orang lain terhadap kesalahan kita, Allah memutihkan dosa dan kesalahan itu. Yang ketiga ini yang paling besar ini. Apa itu? Dosa itu diganti pahala. Diganti. Memang bisa, bisa. Allah bilang sendiri kok seperti itu. Ayatnya di mana, Pak Ustaz? Yang kita baru dengar tadi, Imam baca di surah Al-Furqan itu. Allah sebut 3 dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang beriman itu adalah yang tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak melakukan dosa pembunuhan, membunuh orang lain. Wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapapun yang melakukan satu dari 3 dosa besar ini, maka pasti akan terjerumus masuk ke dalam lubang neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tapi Allah bilang, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali yang mau bertobat, beriman dan beramal solih setelah itu, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka-mereka ini akan diganti dosanya oleh Allah dengan kebaikan. Dosanya berubah menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Persis ditutup dengan 2 sifat itu. Karena Allah Maha mengampuni dosa, dan Allah Maha penyayang. Tadi hadis yang pertama itu. Jadi kesalahan diganti menjadi kebaikan. Dosa diganti menjadi pahala. Dengan apa? Istighfar kita. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak sekalian yang saya muliakan, bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan rahmah. Setiap hari sepanjang tahun Allah mengampuni orang, Allah sayang kepada orang. Tetapi pada bulan suci Ramadan itu lebih banyak, lebih luas. Dan kita akan memasuki sepertiga terakhir bulan suci Ramadan, malam-malam pada saat Allah membebaskan orang dari ancaman api neraka. Jangan hilang kesempatan. Jangan hilang kesempatan. Raih ampunan Allah, raih kasih sayang Allah, raih kemuliaan dari Allah untuk dicatat sebagai orang yang terlepas, terbebas dari ancaman siksa api neraka. Dengan apa? Perbanyak istighfar, jaga ibadah kita, dan terus konsisten beribadah sampai akhir bulan suci Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, Bapak sekalian, untuk terus menjaga ibadah kita dan memperbanyak istighfar juga taubat kita setiap hari, setiap saat. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.